Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Abdul Ghani dari kelas PGMI. Ingin menjelaskan tentang makalah ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana terhubungan antara lambang-lambang itu atau pemisahan dan penggabungan dalam satu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, penulisan dan pemakaian tanda bahasa. Ejaan bahasa yang Indonesia yang disempurnakan. Huruf Latin untuk Melayu mulai ditulis oleh Pigafetta, selanjutnya oleh Houtman, Casper Wilton, Sebastianus Dansert, dan Johannes Roman. Setelah 3 abad kemudian, ejaan baru mendapat perhatian. Ditetapkannya ejaan oleh Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan bahasa Indonesia kembali berubah berlaku sejak ditetapkan pada tahun 1947. Solusi yang tepat mengatasi kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah dengan selalu mengacu pada pedoman ejaan yang disempurnakan, baik yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau buku Ernawati Waritah EYD dan seputar bahasa Indonesia. Pemakaian huruf. Pertama, abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia jika udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Vokal dalam bahasa Indonesia ada 5 huruf, yaitu A, E, I, O, U. Yang ketiga, huruf konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia jika udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan atau halangan. Konsonan sering disebut dengan huruf mati. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Yang keempat, diftong. Diftong merupakan gabungan 2 huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. Dalam bahasa Indonesia, huruf diftong adalah AI, AU, dan OI. Yang terakhir, yang kelima, gabungan konsonan merupakan gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi konsonan. Beberapa contoh huruf konsonan adalah KH, NG, NY, SY. Pemakaian huruf besar. Terdapat 15 cara pemakaian huruf kapital. Dalam buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, huruf kapital dipakai dalam hal berikut. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata awal kalimat. Contoh, kenaikan bahan pokok disebabkan oleh kelangkaan BBM. Yang kedua, bencana tanah longsor atau landslide merupakan bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia. Pada contoh di atas, huruf K dan B merupakan huruf pertama pada awal kalimat, sehingga huruf K dan B menggunakan huruf kapital.
Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar pada hambanya. Contoh yang kedua, bimbinglah hambamu Tuhan ke jalan yang engkau beri rahmat. Pada contoh di atas, katanya mu engkau merupakan kata ganti Tuhan, sehingga huruf pertama menggunakan huruf kapital. Tiga, huruf kapital atau huruf besar sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contoh, Alivia Khalifa Zaki dan Mayuka Revorika. Pada contoh di atas, nama Mayuka Revorika terdiri dari dua unsur, yaitu Mayuka dan Revorika. Kedua unsur harus diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, 10 volt dan 5 ampere. Huruf miring. Ada 3 bentuk penggunaan huruf miring dipaparkan oleh Ernawati Waritah dalam buku YD dan seputar kebahasa Indonesiaan. Huruf miring pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah, bahasa, dan kasusastraan, dan buku Nagara Kertagama karangan Prapanca. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf kata, huruf bagian kata, kata atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. Ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah, ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangustana. Huruf tebal. Huruf tebal merupakan huruf yang dicetak tebal atau berat dalam penulisan tangan atau ketikan manual atau bukan komputer. Huruf atau kata yang dicetak tebal diberi garis bawah. Adapun penggunaan huruf tebal sebagai berikut. 1. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Kedua, huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. 3. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Penulisan kata. Kesalahan penulisan kata diatur dalam IED yang sering dijumpai dalam penulisan ilmiah. Antara lain, penulisan kata berimbuhan, penulisan kata depan, dan penulisan kata gabung.
1. Penulisan kata turunan ada beberapa kaidah mengatur penulisan kata turunan. Menurut Eko Sugiarto, kata tersebut adalah sebagai berikut. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, dipermainkan, gemetar. Imbuhan rangkaian dalam tanda hubung ditambahkan dengan bentuk singkatan yang berhuruf kapital atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya mem-PHK-kan, di-PT-UN-kan, di-upgrade. Ketiga, jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahului. Misalnya bertepuk tangan, digarisbawahi, menganak sungai. Penggunaan tanda baca. Tanda baca merupakan salah satu yang hal penting dalam bahasa tulis. Oleh karena itu penggunaannya harus tepat. Ditinjau dari definisi, tanda baca adalah lambang-lambang tulisan yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan berbagai aspek bahasa lisan yang bukan bunyi-bunyi bahasa atau fonem. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contoh, ayah tinggal di Solo. Kedua, tanda titik tidak dipakai memecahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, desa itu berpenduduk 24.200 orang. C. Tanda titik tidak dipakai pada akhir untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, ia lahir pada tahun 1988 di Bandar Lampung. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur satu perincian atau pembilangan. Contoh, peralatan yang harus dibawa ketika ujian tes berlangsung adalah membawa papan ujian, pensil, penghapus, dan pena. Contoh yang kedua, saya membeli baju, tas, dan sepatu. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat memakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga.